Shalom, selamat siang Bapak, Ibu, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan siang hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari tulisan Rasul Petrus. Ya. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. 1 Petrus pasal 2 ayat pertama sampai ayat kelima. Kita akan baca secara bergantian, saya baca ayat 1, Bapak Ibu teman-teman baca ayat 2, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Sama-sama. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Di dalam ayat yang pertama, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup di zaman di mana ketidakbenaran, di mana kebohongan dengan mudah kita dapatkan, dengan mudah kita dengar, dengan mudah kita barangkali sebarkan juga. Ya, ketika kita bicara tentang kejujuran, tidak mudah untuk menjadi seseorang yang hidup di dalam satu kejujuran. Ya, dari sejak kecil ketika kita barangkali ada yang memiliki pengalaman kalau berantem atau kalau berebut ya, atau kalau membuat ulah di dalam keluarga ketika masih kecil waktu orang tua datang lalu bertanya siapa yang melakukan kesalahan, siapa yang kemudian menyebabkan kerusakan barang ini dan itu, kemudian barangkali kita menghindar, menuduh saudara kita, menuduh adik kita atau menuduh kakak kita, melemparkan kesalahan kepada orang lain. Itu bentuk dari satu ketidakjujuran, gambaran dari ketidakjujuran. Walaupun banyak sekali gambaran-gambaran tentang ketidakjujuran. Ya ada orang-orang tertentu yang kalau ujian atau kalau ulangan, dulu teman saya biasa waktu masih SMA, dia selalu siapkan yang namanya contekan. Saya katakan, kamu enggak bisa begitu, enggak jujur, jujurlah. Kalau kita ulangan, ya kita ujian, jujur jangan nyontek. Enggak apa-apa atau enggak ketahuan katanya kan. Kebohongan, ketidakjujuran. Dan seringkali itu menjadi terus menerus dipelihara kalau kemudian kita tidak punya satu kesadaran untuk menghentikannya. Kalau tidak punya kesadaran untuk memulai sesuatu yang baru, membangun sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, seperti yang saya katakan tadi bahwa ya yang namanya ketidakjujuran, yang namanya hoax itu, yang namanya dusta, yang namanya tipu muslihat itu gampang sekali kita dapatkan. Mudah sekali kita dengar. Ya, kalau ada postingan, ya itu benar atau tidak ya, itu jujur atau kira-kira itu kebohongan atau bukan. Kita perlu mawas diri untuk hal-hal itu. Nah, kebohongan atau ketidakjujuran, dusta, kalau dibiarkan dan terus-menerus dibangun menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Menghancurkan kehidupan manusia. Para ahli Taurat, imam-imam, kepala orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, mereka terus-menerus membangun kebohongan mereka, membangun dusta mereka untuk apa? Untuk menjatuhkan Yesus, untuk menyalibkan Yesus, untuk membunuh Yesus.
mereka dengan berbagai macam cara. Dan salah satunya adalah membangkitkan rasa kebohongan, membangun tipu, membangun kemunafikan atau membangun yang namanya fitnah dan sebagainya. Oleh sebab itu yang namanya kebohongan atau ketidakjujuran adalah salah satu bentuk dosa yang ada di dalam diri manusia yang sudah berdosa. Yang namanya dosa ada kemunafikan, ada kedengkian, ada fitnah, dan ada tipu muslihat, ada kebohongan. Ketidakjujuran merupakan salah satu bentuk dosa yang sangat-sangat berbahaya di dalam kehidupan manusia. Adam dan Hawa setelah mereka jatuh ke dalam dosa, maka apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi tentunya dari hadapan Allah. Ketika Allah datang menjumpai mereka ke dalam Taman Eden, lalu mereka bersembunyi ketika Tuhan memanggil mereka. Di manakah engkau? Lalu waktu Tuhan bertanya kepada mereka, apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah kamu perbuat? Ya, mereka saling melempar satu dengan yang lain. Tanggung jawab yang ada. Mereka saling melempar suatu kebohongan seorang terhadap yang lain. Itu perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Itu yang menyebabkan dosa ini atau yang menyebabkan kenapa saya dan dia makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Demikian juga sebaliknya. Hawa, ya, iblis, ular itu yang mempengaruhi saya. Yang menyebabkan kenapa saya mengambil buah yang engkau larang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan, itulah gambaran kebohongan-kebohongan dan terus menerus. Di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan diri. Orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Selalu ada yang namanya kebohongan. Selalu ada yang namanya ketidakjujuran. Barangkali tidak jujur dalam hal yang besar, tetapi juga ada ya dalam hal yang kecil. Ada orang yang memang untuk hal yang besar dia jujur, tapi untuk hal yang kecil tidak jujur. Atau sebaliknya, ada orang yang jujur untuk dalam hal yang kecil, tapi tidak dalam hal-hal yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang yang namanya kejujuran adalah bicara tentang sikap hati yang lurus, sikap hati yang senantiasa tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ayub disebut sebagai seorang yang saleh, jujur di hadapan Allah, orang yang menjauhi kejahatan dan juga orang yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu ketika bicara kejujuran, maka bicara hati yang lurus di hadapan Allah. Bicara kejujuran, bicara hati yang tidak berbohong. Bicara kejujuran, bicara hati yang tidak menipu. Bicara kejujuran, bicara tidak curang. Nah, sebetulnya kalau kita mau memperhatikan di hidup kita, ya pernah enggak kita curang? Ya. Mungkin tidak dalam konteks menipu, curang dalam konteks keuangan, tapi juga kalau dalam konteks bermain bersama teman, mungkin di sekolah, di kampus, atau waktu bermain bersama dengan rekan-rekan, ya waktu mungkin ada kebersamaan. Bagian dari strategi untuk menipu itu adalah bagian dari ketidakjujuran, gambaran ketidakjujuran, ketidaktulusan ya. Curang lu gitu ya, kok kamu gak jujur. Itu gambaran yang sangat-sangat kental sekali sebetulnya di dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu apa yang disampaikan oleh Petrus dalam bagian yang kita baca tadi salah satunya adalah bagaimana orang percaya atau Petrus mengingatkan kepada orang percaya untuk membuang tipu muslihat yang ada di dalam diri mereka. Untuk membuang segala macam kemunafikan, kedengkian, kejahatan dan tentu tipu muslihat atau dosa. Nah ini menarik sekali. Oleh sebab itu ketika kita bicara membangun satu kejujuran, maka sebetulnya yang dimaksudkan dengan membangun satu kejujuran adalah membuang atau menanggalkan kejahatan. Karena bagaimanapun yang namanya kebohongan adalah dosa. Yang namanya dusta adalah dosa. Yang namanya tipu muslihat adalah dosa. Karena itu ketika kita membangun
Satu kejujuran, dorongan untuk membangun kejujuran adalah menyadar, ingatkan kepada kita untuk membuang dosa, menanggalkan dosa yang ada di dalam diri kita. Ya. Tentu tulisan Paulus ini adalah tulisan yang diberikan kepada orang percaya. Orang yang sudah mengenal Kristus, orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan. Orang yang sudah mengecap kebaikan Allah. Yang sudah dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Karena itu kepada mereka didorong, dihimbau, dinasehatkan untuk membangun satu sikap kejujuran di hadapan Tuhan. Membangun sikap kebenaran, hidup yang benar, hidup yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan membiarkan dosa itu berkembang, bertumbuh, beranak pinak dan bahkan sampai bercucu, punya cucu cicit kali ya. Jangan biarkan terus menerus berkembang. Tetapi sebaliknya, matikanlah semuanya itu, tanggalkanlah semuanya itu, buanglah semuanya itu. Ya, kalau tidak, maka sesuatu yang berbahaya sekali. Kehidupan kita kalau kita terus menerus membiarkan bagaimana kehidupan yang dikuasai oleh kebohongan-kebohongan. Dikuasai oleh ketidakjujuran. Nah, membangun kejujuran bukan saja kemudian menanggalkan dosa, tetapi juga sekaligus juga membentuk suatu karakter dalam diri seseorang. Jadi tidak hanya kemudian waduh dosa sudah ditanggalkan, betul bagus sekali. Ya tidak lagi hidup dalam dosa, tidak lagi hidup dalam kejahatan, tidak lagi hidup dalam kemunafikan, tidak lagi hidup dalam tipu muslihat. Tetapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Oleh sebab itu ketika kita bicara tentang membangun kejujuran, maka bukan hanya sekedar menanggalkan dosa tetapi juga sekaligus membentuk suatu karakter diri yang sudah rusak supaya seturut dengan kehendak Allah. Supaya memiliki karakter-karakter Kristus. Supaya memiliki karakter-karakter Allah di dalam diri manusia yang sudah ditebus oleh Kristus itu. Oleh sebab itu yang namanya manusia yang sudah rusak oleh karena dosa, bukan saja ya perilakunya, bukan saja pikirannya, tetapi seluruh totalitas hidup manusia sudah rusak. Karena itu termasuk karakter manusia yang sebelum mengenal Kristus betapa hancurnya kita. Tapi setelah mengenal Kristus harusnya karakter itu terus menerus dibaharui, dibentuk, diproses, dibangun. Sehingga hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita bicara tentang membangun kejujuran, maka istilah membangun kejujuran kita mesti tahu apa landasan kita, apa dasar bagi kita untuk membangun satu kejujuran. Membangun satu kejujuran tidak hanya sekedar waduh nanti kita takut kalau kita tahu tidak jujur lalu kita di PHK. Wah nanti takut kalau kita tidak jujur maka wah nanti pacar saya tahu saya tidak jujur maka saya diputuskan pacar misalnya. Wah nanti saya takut kalau saya tidak jujur, kalau saya berbohong maka saya tidak lagi dianggap sebagai teman. Bukan hanya sekadar itu tetapi ketika kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen kita tahu kenapa kita membangun satu kejujuran. Untuk apa kita membangun satu kejujuran? Apa dasar bagi kita untuk membangun satu kejujuran? Jelas ketika bicara tentang kejujuran adalah bicara tentang karakteristik Allah. Jujur atau kejujuran salah satu atribut yang ada pada Allah. Allah kasih, ya. Allah setia, iya. Allah adalah Allah yang adil, iya. Tetapi jangan lupa Allah adalah Allah yang jujur. Allah yang adil, Allah yang kasih, Allah yang setia, Allah yang kudus adalah Allah yang jujur. Karena itu Allah tidak pernah menjadi pendusta. Allah tidak pernah menjadi pembohong. Ketika Allah berjanji, Dia akan menepati janjinya. Ketika Allah menyatakan sesuatu, apa yang akan terjadi dalam hidup manusia, maka pasti sesuatu itu akan terjadi. Allah yang sungguh-sungguh Allah adalah Allah yang jujur. Allah yang tidak berdusta.
Allah yang tidak berbohong. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang kejujuran dan landasan yang penting bagi kita untuk membangun kejujuran adalah kesadaran kita akan Allah yang kita miliki, Allah yang kita punyai, Allah yang kita percaya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang jujur. Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-9. Ya. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya yang digenapi oleh Kristus atau digenapi dalam Kristus Yesus. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dan tipu tidak ada dalam mulut Allah, yaitu Kristus. Tidak ada dusta, sehingga waktu orang menangkap Yesus dan mengadili Yesus, lalu Yesus mengatakan, di mana kesalahanku? Kalau aku salah, kalau aku berdosa, kalau aku menipu, kalau aku jahat, tunjukkan di mana kejahatan yang kulakukan. Tidak ada kejahatan yang didapati oleh orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, oleh para ahli-ahli agama, ahli Taurat, rohaniawan pada waktu itu, dan bahkan pejabat-pejabat pemerintah kekaisaran Romawi tidak menemukan tipu muslihat di dalam diri Yesus Kristus. Di dalam kitab yang sama juga Rasul Petrus menuliskan pasal yang kedua ayat yang ke-22. Ya, kalau kita membaca di sana ayat yang ke-22, ya, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi tidak ada kebohongan, tidak ada dusta, tidak ada penipuan, tidak ada ketidakjujuran di dalam diri Allah. Itulah yang sebetulnya menjadi landasan penting bagi saya dan saudara sebagai orang percaya. Kenapa kita perlu membangun kejujuran? Allah sendiri juga ketika dia menetapkan atau ketika dia menegakkan satu keadilan, menegakkan kasih, menegakkan hukuman, itu pun ia langsungkan, ia laksanakan secara jujur. Itu yang dibahas oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Roma pasal yang kedua ayat yang ke-22. Roma pasal 2 ayat 2, kita bisa menemukan di sana, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Allah melangsungkan hukumannya juga dengan satu kejujuran. Luar biasa. Ya, sekalipun di dalam motivasi yang berbeda, motivasi yang jahat untuk mencobai Tuhan Yesus. Orang-orang yang datang kepada dia untuk menanyakan tentang membayar pajak kepada kaisar atau kepada Allah. Di dalam tulisan Rasul Matius dan juga tentunya ada dalam kitab Markus. Ya, kalau kita memperhatikan di dalam kitab Markus, saya melihat dalam kitab Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Orang-orang itu datang dan berkata kepada Yesus atau kepadanya di situ, Guru, ya kami tahu bahwa engkau seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dengan segala kejujuran. Ini sesuatu memang mereka memberikan satu pernyataan atau memberikan satu pertanyaan atau memberikan satu statement ini untuk mencobai Yesus. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami membayar pajak atau tidak? Tetapi apa yang disampaikan oleh orang-orang yang mau mencobai Yesus, jelas juga tetap mereka mengatakan Yesus sebagai orang yang jujur. Yesus sebagai orang yang begitu jujur di hadapan Allah. Bukan seorang pendusta. Dan tentunya kalau kita mau bicara tentang yang namanya kejujuran. Allah sendiri ketika dia memberikan hukum kepada umat Israel melalui Musa. Allah mengatakan jangan memberikan keterangan yang bohong. Jangan memberikan keterangan yang palsu.
Jangan memberikan keterangan yang benar. Jangan memberikan keterangan yang hoax tentang sesamamu. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 16 dalam hukum itu, jangan bersaksi dusta, jangan bersaksi palsu, jangan bersaksi tidak jujur. Artinya bahwa kembali kepada satu kejujuran yang merupakan satu karakteristik Allah. Salah satu sifat yang ada dalam diri Allah, betapa Allah membenci yang namanya ketidakjujuran. Karena itu kita perlu membangun kejujuran di dalam diri kita sebagai orang percaya, dimanapun Tuhan tempatkan dan dalam hal apapun. Kenapa? Karena memang berbahaya sekali ketika hidup dalam ketidakjujuran. Ananias dan Safira sebagai salah satu contoh yang Alkitab berikan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-5. Ketika mereka sudah menjual sebagian dari tanah mereka, ladang mereka, lalu mereka membawa sebagian kepada para rasul di hadapan kaki para rasul, lalu sebagian mereka tahan. Lalu Petrus bertanya baik kepada Ananias maupun kepada Safira, lalu apa yang dikatakan mereka? Inikah? Ya, hanya ini. Mengapa engkau begitu berbohong? Engkau berbohong, engkau tidak jujur, bukan hanya kepada manusia. Engkau tidak jujur, engkau bohong, bukan hanya kepada para rasul. Engkau berbohong, engkau berdusta, engkau tidak jujur kepada Allah, kepada Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kepada membangun kejujuran. Maka bagaimana kita membangun kejujuran? Jelas dalam bacaan kita tadi Petrus memberikan satu solusi yang sungguh luar biasa. Di dalam membangun satu kejujuran, memang ya yang namanya budaya, yang namanya tradisi atau yang namanya aturan dalam keluarga pasti ada ajaran, ada norma, ada aturan-aturan dalam masyarakat yang terus menerus untuk disampaikan bahwa ya jangan berlaku tidak jujur. Tetapi kembali kepada kehidupan kita sebagai orang percaya, membangun satu kejujuran, maka jelas datanglah kepada Allah. Datang kepada Kristus, batu penjuru yang hidup itu. Karena itu buanglah segala tipu muslihat, ya kemudian datanglah kepada Kristus. Ayat yang ketiga dan keempat, ya. Ayat yang keempat secara khusus saya baca, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Salah satu cara yang tepat untuk kita membangun satu sikap kejujuran di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sama adalah datanglah kepada Allah. Datanglah kepada Kristus. Datanglah kepada Tuhan. Karena yang namanya tidak jujur, yang namanya berbohong, yang namanya berdusta, bukan saja kemudian bicara tentang moralitas, tapi juga bicara dosa yang harus dibereskan, yang harus diselesaikan. Siapa yang bisa membereskan dosa? Siapa yang bisa menyelesaikan dosa? Siapa yang bisa mengampuni dosa? Siapa yang bisa menyucikan kita dari segala dosa? Kecuali satu, Allah. Lewat pengorbanan Kristus yang sudah mati bagi kita. Karena itu Petrus mengingatkan, membangun kejujuran, membangun ya hidup yang tidak jahat, yang tidak penuh dengan tipu muslihat itu. Datanglah pada Kristus. Ya. Kemudian tentu penting sekali juga bagi kita ketika kita dalam hari-hari kita. Waktu kita datang kepada Kristus, lalu bagaimana kita bersekutu dengan Dia, merenungkan firman-Nya. Ya, tentu ini penting sekali bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Tetapi juga dalam kita membangun sikap kejujuran kita, ya kita juga perlu mencintai kejujuran itu sendiri. Cintailah jujur. Cintailah kehidupan yang jujur itu. Cintailah pola, cintailah karakter, cintailah ya nilai-nilai kejujuran itu sendiri. Dan bencilah terhadap tipu muslihat, bencilah kebohongan. Ya. Kalau saudara ya, melihat misalnya saja, saudara diberi uang dan saudara cintailah uang itu, maka saudara akan
terus-menerus memperlakukan uang itu sedemikian rupa dan pasti membenci yang lain misalnya ya. Tetapi ketika kita cintailah kejujuran, semakin kita mencintai kejujuran, memperbesar rasa cinta kita, rasa kasih kita, rasa kagum kita, rasa hormat kita kepada satu kejujuran, maka sebetulnya semakin tidak ada waktu bagi kita untuk mencintai atau memikirkan yang namanya kebohongan itu. Nah, cintailah kejujuran itu dan bencilah dusta, bencilah kebohongan. Jujur ya, kalau disuruh cari pasangan atau cari pacar, suka yang jujur atau suka yang bohong? Ya, suka yang jujur ya. Tapi kalau dia jujur, wah kamu jelek, kamu sih pacar saya tapi kamu jelek, marah enggak? Aku jujur nih misalnya ya, mau enggak? Memang kadang jujur itu tidak mengenakan, tetapi jujur itu tulus adanya. Jujur itu murni. Ya. Orang kadang tidak mau jujur karena tidak mau risikonya. Sehingga memang tidak mudah untuk menjadi orang jujur. Tapi kembali bahwa mencintai kejujuran, membangun kejujuran, perlu berani mengakui kesalahan. Orang yang kemudian hidup mau membangun kejujuran, mesti memiliki keberanian untuk mengakui yang namanya kesalahan. Yang namanya orang berbohong, tidak diajar pun bisa berbohong ya. Anak kecil ya. Karena kita nggak ajar anak berbohong, kalau dia berbuat salah, melakukan sesuatu, dia selalu lempar, wah ini bukan saya, ini kakak saya atau ini adik saya. Ya, anak kami yang dua itu ya nggak boleh, harus belajar jujur. Siapa yang melakukan ini, siapa yang buat ini, ayo harus belajar akui kesalahan. Harus belajar jujur. Ya, inilah benih ketidakjujuran kalau terus dibiarkan, yang namanya manusia punya potensi dan punya natur yang sudah jatuh dalam dosa karena dosa warisan Adam dan Hawa. Maka kalau tidak ditanamkan kejujuran dari sejak dini, kalau dibiarkan terus mereka hidup dalam kebohongan, manusia akan menjadi manusia yang bohong luar biasa. Karena itu berani mengakui kesalahan. Berani mengakui kesalahan, berani jujur. Walaupun mengakui kesalahan itu memang sesuatu yang berat. Sesuatu yang kadang dianggap sebagai membuka aib diri. Membuka rasa malu diri yang sudah bersalah itu. Tetapi tidak boleh tidak. Karena itu di dalam satu pengakuan dosa yang Yesus ajarkan melalui tulisan Rasul Yohanes. Jika kita setia mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ia yang setia mengampuni kita, menyucikan kita, menguduskan kita. Bayangkan kalau dosa tidak diakui, maka kalau dalam perjanjian lama kalau kita membaca salah satu kisah Akan ya, yang mengambil barang jarahan waktu Israel bertempur dan memenangkan pertempuran melawan musuh mereka, lalu si Akan sembunyikan, wah ini ada dosa siapa, ini ada salah siapa ini. Tapi tidak ada yang mengaku, suruh baris semua. Pada akhirnya terdeteksi, oh ini. Ya. Yang sampai kemudian Allah mendeteksi sedemikian rupa karena kita tidak mau mengaku kesalahan kita. Ya. Akuilah kesalahan. Tentu saja untuk menjadi atau membangun satu kejujuran perlu keteladanan. Dan Paulus berbicara kepada Titus, engkau harus menjadi orang juga yang bukan saja mengajarkan kejujuran, tetapi juga harus menjadi orang yang memberikan keteladanan di dalam kejujuran. Pasal yang kedua ayat yang ke-7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, dalam kejujuran. Jadi kejujuran itu juga perlu keteladanan. Menanamkan kejujuran perlu keteladanan. Kalau orang tua menanamkan kejujuran, tapi orang tua sendiri tidak mau menjadi teladan dalam kejujuran, berbahaya sekali. Kalau di dalam kantor, pimpinan yang mengajarkan kejujuran kepada karyawan-karyawannya, tetapi pimpinan sendiri tidak mau menjadi teladan yang jujur, betapa berbahayanya. Karena itu suatu kemunafikan, dan itu sesuatu yang sangat dikecam juga oleh Alkitab. Dan tentu di dalam membangun kejujuran, ya, jangan takut pada resiko yang ada. Yang namanya resiko orang jujur, bagi orang yang tidak jujur, dia akan ditolak. Ya.
Resiko hidup seorang yang jujur bagi orang yang tidak suka kejujuran, dia akan ditolak, dia akan dibenci. Tetapi bagi orang yang hidup mau jujur juga, maka resiko orang jujur itu adalah dihormati, dihargai, direspek dengan luar biasa. Karena itu membangun kejujuran terus menerus kita lakukan sebagai orang percaya dengan satu kebenaran Alkitab. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kepada apa yang ingin kita perhatikan dalam membangun kejujuran. Dan nilai tujuan dari membangun satu kejujuran jelas dalam bagian ini supaya, ya jelas sekali Rasul Petrus mengatakan supaya apa? Supaya olehnya kamu bertumbuh dan diselamatkan. Jadi hidup yang membangun kejujuran sebetulnya hidup yang menginginkan satu pertumbuhan kerohanian, pertumbuhan yang menyukakan hati Allah, pertumbuhan yang luar biasa. Ada satu perubahan, ada satu kemajuan dalam hidup, ada satu kualitas yang luar biasa yang kemudian akan muncul dari hidup dari seseorang yang mau membangun kejujuran dalam hidupnya. Jadi tujuan membangun satu kejujuran adalah supaya kamu bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Supaya kita sebagai orang percaya bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Ya, tentu saja bagian ini juga menghasilkan atau hasil atau tujuan dari membangun ya kejujuran sekaligus menjadi nilai kejujuran adalah menghasilkan sesuatu perubahan. Perubahan hidup dari hidup yang lama kepada satu hidup yang baru. Dari hidup dalam kejahatan, dari hidup dalam dosa kepada satu kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Dan tentunya tujuannya adalah menjadi alat yang berguna bagi Kristus dan juga bagi sesama. Orang yang jujur di hadapan Allah, orang yang jujur melakukan kehendak Allah, mereka lah yang akan menjadi alat di dalam tangan Allah. Mungkinkah Allah yang jujur mau memakai manusia yang adalah pembohong, manusia yang adalah penipu, manusia yang adalah pendusta? Tentu tidak. Karena yang namanya dusta, pendusta itu adalah iblis. Yesus mengecam orang-orang Farisi ahli Taurat. Bapamu adalah bapa dari segala pendusta. Bapamu adalah bapa dari segala kebohongan, yaitu iblis. Waktu Yesus mengecam mereka yang mengaku diri anak-anak Abraham. Oleh sebab itu ketika kita hidup jujur, mau jujur di hadapan Tuhan, mau membangun kejujuran sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, maka kita sadar bahwa kita akan menjadi alat di dalam tangan Allah di tengah-tengah dunia ini. Menjadi alat di dalam tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan tentunya, dan ini bicara tentang nilai kejujuran yang jelas, ya sangat-sangat luar biasa. Nilai kejujuran adalah reputasi dan karakter yang terhormat di hadapan Allah. Nilai kejujuran adalah reputasi hidup. Nilai kejujuran adalah karakter hidup yang terhormat, yang mulia, yang agung di hadapan Tuhan. Itulah yang digambarkan Tuhan tentang pribadi Ayub. Yang saleh, yang jujur, yang menjauhi kejahatan. Ya, dan biarlah ketika kita hidup dalam kejujuran, siapa sih yang tidak suka orang jujur? Pasti orang mencari orang yang jujur. Orang mau cari pacar cari yang jujur. Orang mau cari karyawan juga cari yang jujur. Kalau juga orang mau cari pimpinan, mau cari bos, juga pasti cari bos yang jujur. Ya, termasuk penjahat pun waktu mereka cari teman, mereka cari teman yang jujur sekalipun sama-sama penjahat. Mana ada kalau sekelompok maling, contoh kalau seorang maling, dia mau cari kawannya maling, maka dia cari kawan yang maling yang juga jujur. Kalau dia maling, mau cari kawan yang maling tapi kawan yang tidak jujur, dia tidak mau juga ditipu oleh kawan yang sama-sama jahat itu. Oleh sebab itu kejujuran sangat-sangat penting. Kalau orang berdosa, orang jahat saja begitu menghargai kejujuran, begitu respect terhadap kejujuran, begitu hormat terhadap kejujuran. Harusnya kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan,
membangun kejujuran, dan memiliki nilai atau memiliki sikap yang terus-menerus jujur di hadapan Tuhan. Jadi kalaupun kemudian kita melakukan kesalahan dan kita mau jujur, maka seperti yang saya katakan tadi, ambillah resiko itu. Tanggunglah resiko itu. Pikullah resiko itu. Jangan sebaliknya, melarikan diri dari resiko itu. Melarikan diri dari satu resiko di mana kita berani mengakui kesalahan. Jangan, jalani. Ya. Yesus sangat jujur. Yesus bukan pendusta. Waktu orang jahat kepada dia, resiko kejujurannya dia tetap jalani. Dia tetap laksanakan apa yang menjadi misinya. Dia rela mati di kayu salib. Waktu dia hidup jujur, dia ditolak, dia dibenci oleh dunia. Dia tidak mencari penghiburan. Dia tidak meminta followernya untuk membela dia. Dia tetap jalankan hidup jujur. Inilah sebetulnya gambaran kehidupan kita di dalam membangun satu kejujuran. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita di dalam hidup kita hari lepas hari. Sehingga kita menjadi orang yang hidup jujur. Bukan orang yang hidup dalam tipu daya. Bukan orang yang hidup dalam tipu muslihat. Kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.